show gitu. Juragan mau duduk. Kita masih di sini Jaya Now dan bersama Dr. Vincent. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan yang sempat belum kita tanyakan kepada dokter. Betul. Terkhusus untuk perawatan wajah. Facial wajah. Nah, facial karena banyak sekali simpang siur ya dokter mengenai facial ini. Banyak yang bilang katanya facial itu bahaya lah atau ada bagusnya juga. Nah, langsung ya kita tanya sama pakarnya. Betul. Gimana tuh dokter? Dokter wajah. Facial wajah itu apa sebelumnya? Ya. Jadi facial wajah itu adalah prosedur yang ditujukan untuk membersihkan wajah yang berupa keringat, debu, Tenangan. sel-sel kulit mati serta komedo. Oh, itu arti facial wajah. Nah, apakah pengaruh, Dok, dengan kondisi yang seperti ini? Kita kan di rumah saja, PPKM, pandemi, karena kita kan harus mematuhi pemerintah ya. Nah, apakah tetap harus juga melakukan facial wajah dan harus ideal itu berapa kali seminggu atau berapa kali Dok untuk facial wajah? Jangkanya itu Dok maksudnya. Jadi kalau facial wajah sebenarnya itu dilakukan setiap 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Sekali aja Satu ya. bulan sekali. Karena apalagi kalau misalnya kulit wajahnya yang berpori-pori, pori itu bisa menyumbat karena isinya itu komedo semua gitu. Jadi kalau dia nggak facial, dibuang bakal jadi jerawatan. Oh, kalau Gantian. Sisi sebelah sini dulu gantian. Ini penasaran sebagai grassroots ini orang bawah. Grassroots. Apakah kita menggunakan sabun bersih wajah itu udah cukup Dok untuk merawat wajah Dok? Tergantung sabunnya tuh cocok atau enggak di wajahnya. Kan karena kulit wajah ini ada yang tipe-tipenya. Ada yang tipe normal, ada tipe yang kulitnya kering, ada tipe kulitnya berminyak. ada yang sensitif Dok ya, yang mudah tersinggung. Wah itu baperan. Jadi kalau misalnya sabunnya itu enggak cocok dengan tipe kulit wajahnya, itu bisa timbul entah dia iritasi, entah dia jerawatan gitu. Tapi kalau terlalu sering juga facial itu enggak baik juga Dok kan? Misalnya sebulan 6 kali misalnya, rutin. atau 4 kali kayak itu. Itu selain rusak skin barrier, rusak kantong juga. Tadi apa skin beriau? Barrier. Susah ya jadi barrier. Skin barrier itu sama dengan skin ML, beda. Wah, itu game. Iya, kan? lagi. Itu game. Mobile Legend itu. Tanya anak belum terjawab. Kayak mana Dok dengan kondisi kita yang mungkin di rumah baik atau mungkin keluar tuh pakai masker, masih perlu nggak dengan facial kayak itu? Perlu dong, karena kan efek dari kita penggunaan masker itu pertama kulit kita menjadi kusam, yang kedua kulit kita terjadi iritasi karena pemakaian masker yang terlalu lama, ya kan? Nah, yang ketiga kan ini ibarat ini masker nih, ya kan? Jadi kalau kita ngomong atau apa kan kayak Hawaii ya. Iya. Setelah napasnya itu kan panas. Apalagi hawa-hawa nagu. Oh iya. Agak berdengas nih Dok kan. Jadi dia mengeluarkan hawa yang panas kan, Iya. itu bisa menyumbat pori-pori dan juga itu lebih cepat mempermasuknya bakteri serta kumannya berkembang biak. Jadi makanya kadang kan suka jerawatan tuh di area yang tertutup. Oh, pantas masker Kak Pian ini Dok galak tekoyak depannya Dok. Mungkin gara-gara hawa yang panas. Mungkin kali ya dia jadi melenyot kan. Selain hawa yang Tidak cukup parah. selain hawa yang panas, gak makan dari panas mulu. Tapi berarti penggunaan masker yang berulang kali itu tidak baik juga ya Dok ya? Tidak baik juga. Jadi kalau bukan masker kecuali ini, kalau masker medis itu 4 jam sekali kita ganti. sekali. Kalau misalnya masker ini Dok, 4 jam sekali. yang mungkin Masker kain. saya seminggu sekali lah. Sampai hitam-hitam hijau-hijau. Masker yang biasa itu masker apa sih Dok? Masker kain. Masker yang scuba. Bukan Bro. Enggak itu pakai medis. No, ini. Kalau berapa lama? Ini udah 2 hari. Gua tuh beli sekota untuk setahun. Oh, 4 jam sekali Dok ya. Kalau yang kain? Kalau kain setiap hari diganti, jadi harus ada stok lah. Oke. Kalau dia pakai masker limbat, kebiasaan dong. Master itu master.
Dok, aku pernah baca-baca dok di buku ibu aku dok kan. Oh iya. Iya, ada istilah yang namanya itu skindemic. Nah, skindemic itu apakah skin dalam pandemik, Kulit atau dalam skin, pandemik ya. dalam poldanmik, Pol. ada skin apa atau apa dok itu dok? Jadi, skindemic itu adalah masalah kulit yang dikarenakan penggunaan masker yang terlalu lama. Oh. Gitu. Jadi selama kita COVID kan setiap hari dia pakai masker. Iya. Apalagi kayak saya dari jam berapa sampai jam berapa. Itu biasanya cak mana dok? Bentuknya atau kerusakannya dok? Kerusakan bentuknya apa? Yang Akibat yang terjadi. Akibat terjadi. Bentuk maskernya kan maksudnya sih? apa tuh? Kalau masker Iya. Untuk apa? Akibat yang terjadi dengan penggunaan masker yang terlalu lama. siapa nama? Catat dulu. Gimana itu dok? Saya jelasin tadi, akibat dari penggunaan masker tadi itu bisa terjadi iritasi. Kebanyakan pasien saya datang ke klinik, dok, kenapa ya semenjak corona ini di rumah aja, nggak kemana-mana, muka juga nggak make upan, kok jerawatan gitu. Nah, bisa jadi kan penggunaan masker yang terlalu lama tadi yang saya bilang terjadi gesekan yang berupa iritasi gitu kan, atau misalnya yang tadinya ada komedo dia pencet-pencet yang akibat dari masker, jadinya jerawatan. Bener. Apalagi di bagian hidung, pipi bawah sini sama dengan. Oh, kalau pakai kasewat ya. Jadi kayak gitu dok ya. Ada yang masuk di email aku tadi, ada bermaco tadi. Pertanyaan tadi. Iya, pas kami lagi ngobrol bermaco tadi. Nah, menurut dokter ya kan, apa sih dok tanda-tanda ketika kulit itu lagi tidak baik-baik saja atau mungkin jarang setan? Maksudnya maksudnya bermasalah, kulit bermasalah. Tangan dulu. Namanya itu. Bukan beli. Tidak damai. Nah itu gimana dok untuk mengatasi? Bukan mengatasi, maksudnya ciri-cirinya. Ada tanda-tandanya dok, ya. Tanda kulit itu lagi tidak baik-baik dengan kulit yang sehat. Ciri-ciri kulit yang tidak sehat itu pertama balik-balik lagi ke iritasi. Iritasi. Kulit kering. Kering. Kulitnya kering. Yang kedua itu kulitnya itu flekan. Atau pigmennya yang berubah gitu. Jangan Dibandingin sama aku terus. Ibaratnya cobain padan loh. Karena kalau dekat situ kami tuh jauh udah kelihatan. Kita yang mau flek tadi udah langsung oleh sini. Kami sorry perawatan terus kami. Kita tinggal perawatannya. Yang ketiga kulitnya jerawatan. Kulit yang jerawatan. Itu yang tidak sehat. Biasa kalau kulit sehat kan lihat Iya. Coba ke kamera nih gitu. Jangan di zoom. Udah enak. Jangan di zoom. Iya. Dokter. Tambah samping coba tambah samping. Ini boleh nggak FDR ini? Maaf ini. Boleh nggak? Jangan. Jangan sponsor. Keluarnya kan keluar godek kalau Bagus dok ya. Berarti bisa kita lihat tanpa penggunaan alat khusus kayak itu dok ya. Kalau Nando ke kulit itu sehat atau tidak sehat gitu dok. Oh iya, kalau saya sih tanpa menggunakan alat khusus saya udah tahu. Soalnya ada kalau aku ingat di story Instagram kawan aku tuh harus masuk di akuarium kayak itu dulu dok. Biar tahu kalau kulit itu sehat atau akuarium. Itu bukan akuarium. Iya tapi kan ya pokoknya masuk. Hah? Iya. Tangan tidak C ini. Oh iya. Nah itu alat apa sih dok pendeteksi kulit? Iya, itu alat untuk mendeteksi kulit, dimana itu untuk menjelaskan ke pasien. Oh. Kalau pasien ini bermasalahnya kulitnya kayak gini. Jadi pasien itu kan maksudnya maaf nih orang awam, jadi kita menjelaskan secara detail. Masalah kulit wajahnya tuh kayak mana. Jadi dia puas juga gitu, apa perawatan apa yang perlu dilakukan gitu. Dok, tapi dok ini permasalahan paradigma dan juga asumsi ya dari kawan-kawan. Berat bahasan ini. Kenapa? Istirahat tidur dulu. Dok, kenapa? Lah masuk segmen matahari ini. Matahari. Kenapa dok? Menurut dokter kan pasti sering dong dengan surat dari pasien. Kenapa? Curhat dari pasien.
Kenapa dok? Cowok-cowok itu kadang lebih tidak peduli dengan kesehatan wajah dibanding cewek. Kalau cewek kan jerawat sedikit aja. Berbahaya. Berbahaya, pengen ini, pengen itu. Nah tapi kalau cowok kan ada suka jerawat santai. Baik. Selagi Tetap duit mau- masih ada. Betul. Selagi duit masih ada. Ajak makan, masih ajak ngisi minyak. Iya. Apakah ada perbedaan antara kulit pria dan wanita untuk mengatasi dari debu, kemudian Antidioksida. antidioksida? Apa ini? Sampai kadang dokternya cowok itu nggak peduli sama sabun cuci muka, sabun badan pun dipakein ke wajah loh. Nah. Iya, padahal kan nyabun terus kan, pas mandi kan. Pas keluar kamar mandi kering kalau orang itu. Malah ada kawan aku pakai sabun baju, dok. Wah, Aduh. Gimana tuh dok? Emang sekarang ini zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu ya kan? Kalau zaman dulu cowok kalau misalnya facial itu beranggapan berasumsi sebagai kayak lekong. Oh. Kalau sekarang itu banyak cowok metropolis yang perawatan juga. Yang peduli dengan kesehatan kulit. Kesehatan kulit sekarang. Udah lebih terbuka. Karena ya mungkin kalau cowok tuh memang banyak sih pasien saya yang kalau cewek lebih ke pembelian krem sepaket ya. Benar. Nah, kalau cowok cuman apa? Sabunnya aja sama krem malamnya aja Oh. biasanya gitu. Yang pokoknya aja sih karena krem pagi nggak mungkin mereka mau pakai. Apalagi toner dokter ya. Nah, kalau cewek memang banyak cengkoneknya. Iya. Kan? Nah, mau yang ini, mau yang itu. Yang penting kan kalau cewek ini aset kalau saya bilang. Aset. Cewek ini aset dari muka. Ya kan? Kalau cowok asetnya duit. Dokter ya. Bukan cuma duit dok, aset dari pria dok. Ada lagi tapi tak terlihat. Yang harus dijaga keselamatannya. untuk para junior. Iya, tak terlihat dia. Tapi ada. Nah dok, boleh tahu juga nggak sih dok, apa baik dok prosedur dalam ngelakukan yang namanya facial wajah kayak gitu dok? Ada banyak kah atau cuma ada beberapa kayak gitu dok? Boleh dok? Secara garis besarnya aja ya. Secara garis besarnya itu apalagi di klinik, saya itu pertama mukanya kita bersihkan dahulu dengan sabun pembersih wajah. Kemudian yang kedua kita scrubbing. Yang ketiga kita dengan penggunaan pemijatan. Habis itu penguapan. Pemijatan di wajah baik dok? Dari wajah baik. Oh, wajah. Wajah. Oh iya, kita takut juga nyampe kaki dok. Pemijatan di wajah, kemudian kita penguapan biar pori-porinya kebuka. Jadi pada saat kita, habis itu kita ekstraksi komedo. Jadi pada saat kita ekstraksi komedo dia lebih mudah keluarnya, jadi nggak terlalu sakit. Lalu yang terakhir itu penggunaan masker. Bukan masker ini ya. Bukan, tapi masker yang ini. Masker ya. Betul. Masker untuk kolagenisasi. Oke. Tergantung sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Dok, sebagai ambasador Manly, Wow, manly semua body. Kuadran sih boy. banyak mungkin wong-wong atau cowok-cowok dok ya, kadang tuh beranggapan dengan facial wajah ini selain yang kayak dokter bilang tadi kayak lekong atau bincrau tadi, itu banyak yang beranggapan ini nih bakal ada efek sampingnya nggak sih dok? Maksudnya kayak ketergantungan kayak gitu, atau mungkin malah jadi kalau nyingoknya tuh ada merah-merah dok kayak gitu. Makanya kalau saya saranin lebih baik kalian itu facial ke klinik. Terserah klinik. mau klinik apa, yang penting klinik, jangan ke salon. Karena apa? Kalau di klinik dokternya bisa mengawasin si beauty-nya yang manakah yang harus dipencet dan yang manakah yang tidak harus dipencet. Oke. Karena kalau di klinik itu yang kita keluarin itu komedonya. Jerawat. Tapi kalau misalnya di salon, mereka kan yang penting muka orang bersih. Mau itu jerawat, mau itu komedo, semua dipencet semua, yang penting bersih. Tapi mereka nggak tahu, beranggapan nanti sebulan ke depan itu yang tadi udah bersih, tiba-tiba jerawatnya Meradang kayak gitu. Jadi makanya saya saranin ke klinik kalau untuk facial, terserah mau klinik apa, yang penting klinik gitu. Oh gitu. Tapi kalau berbicara efek samping tadi dok, apakah ada untuk walaupun di klinik kayak itu dok? Efek samping ya paling bekas kita pencet ekstraksi komedo paling ya merah-merah sedikit, makanya kita menggunakan masker untuk calming down-nya. Oh. Berapa hari dok biasanya merah-merah setelah facial itu? Saya rasa mungkin 1 hari, besok sudah enggak. Oh, karena sesudah facial itu pasti dipakein pelembab juga dokter ya. Itu harus warna merah juga, tidak warna hijau itu tidak bisa. Kalau dia kan Iya benar. warna biru. Request bisa. Ada Itu request. kalau disuntik. Oh iya, beda lagi.
Tapi Filian selama ini facial sangat penting untuk wanita. Benar Itu sekali. dari sisi wanitanya nanya. Ya, ini dari sisi wanita Iya. nih. Iya. Ah. Kalau untuk facial sendiri sih yang pertama kali kalian tuh agak trauma dokter. Ngapa trauma? Oh, malah itu dipeluk. Ya, tapi trauma bro, harus ditenangi bro kalau Karena yang pertama Filian itu pernah datang ke klinik sebenarnya. Nah cuman memang untuk dari terapisnya sendiri, yang pertama kan Filian udah bilang tuh yang ini jerawat, tapi ya salah dari terapis sih, nggak sengaja dipencetin, tapi Tapi ya bukan di klinik Dr. Vincent ya? bukan dong. kalau dokter Vincent no. Dokter Vincent perawatan kulit. Itu dulu banget, tapi diberanikan diri lagi untuk facial lagi, dan alhamdulillah ketemu di klinik yang bagus kan, jadi ya berhasil sih, komedonya juga keluar dan enak banget. Pas udah cuci muka kan terasa bersih Iya. dan halus langsung. Nggak ada yang gejolkan benar, gitu kan. Apalagi kalau selama pandemik ini biasanya kalau Filian ya ada kebiasaan sering mencetin dok. Nah itu nggak boleh itu. Itu gimana dokter? Jadi kalau misalnya muka lagi jerawatan, itu saya saranin jangan sering-sering pegang muka, meskipun kita sebel lihat muka kita ya kan. Apalagi sering ngaca dokter ya. Karena apalagi kalau cewek 1-2 biji aja udah stres. Benar kata si Ari kan tadi dia bilang kenapa kalau cewek lihat muka ada jerawat sedikit langsung Panik. stres, panik ya kan gitu. Nah jadi kalau saya saranin kalau muka lagi jerawatan itu pertama pakailah krem sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua kalau memang ngerasa risih datanglah ke klinik untuk di kill up-nya. Jadi disuntik jerawatnya biar kempet. Yang ketiga itu jangan terlalu sering pegang-pegang jerawat karena tangan kita nggak tahu tangan ini bersih atau kotor. Apalagi pencet yang tadinya cuma satu dia nyebar jadi banyak. Kalau megangin jerawat nggak boleh juga dong. Nggak boleh juga jerawat kita lagi tidak boleh. Oke lah, sahabat Sriwijaya Now, kita kagak bakal balik lagi ngobrol-ngobrol lagi sama Dokter Vincent, tapi kita bakal ngegame dulu. Peregangan otot yang mana tapi Iya. yang jelas otot wajah. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sriwijaya Now.